Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Saat Xiao selesai berbicara, dengan cepat dia mengayunkan pedangnya. Kemudian cahaya pedang yang menyapu diselimuti oleh nyala api langsung bergegas ke arah dua hantu roh dengan ganas. Melihat pemandangan itu, kedua hantu roh juga tidak berdiam diri. Dengan cepat, mereka mengayunkan tinju mereka untuk memblokir serangan Xiao. Duar, duar. Kedua bayangan tinju langsung menghantam cahaya pedang Xiao yang membuat suara ledakan bergema di kehampaan. Namun, meskipun nyala api dari cahaya pedang tersebut menyapu dengan ganas, tetapi masih terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Kalian berdua hanya dua semut yang baru saja dipromosikan menjadi dewa pertempuran. Tetapi kalian berani memprovokasi istana surgawi saya. Sesosok hantu roh berteriak dengan marah. Kemudian dengan cepat dia melambaikan telapak tangannya dan bayangan besar segera mengembun di udara, menyapu ke arah Xiao dengan liar. Melihat itu, Xiao menggertakkan giginya. Kemudian sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Dengan cepat dia melemparkannya langsung ke beberapa roh hantu. Tuar! Ledakan teratai api muncul di udara yang membuat dampak energi yang menakutkan. Tiba-tiba menyapu menjadi lautan api yang sangat ganas. Di bawah lautan api yang berkobar, Xiao dengan cepat mundur ke belakang. Kakak, cepatlah mundur. Formasi pertahanan sudah siap. Xiaolin yang telah mundur lebih dulu, dia berada di tengah formasi. Jadi sambil berteriak, dia melambaikan tangannya untuk menarik perhatian Xiao yang datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiao menyapu dan memasuki formasi dengan kecepatan penuh dan di bawah formasi pertahanan tersebut, kedua sosok kakak beradik itu sepertinya telah menghilang di tempat ini. Adik, kita harus memanfaatkan waktu ini untuk memulihkan kekuatan kita. Bagaimanapun para hantu roh ini sangat kuat dan kita bukan tandingan mereka. Kali ini semua salah saya. Jika saya tidak bersikeras meninggalkan alam dewa kuno dan klan dewa api kuno, mustahil kita akan menghadapi bahaya seperti ini. Xiao berkata perlahan, tapi sepertinya ada penyesalan di matanya. Namun, meskipun Xiao tidak takut mati, tetapi dia merasa telah membahayakan adiknya sendiri. Segera suara angin bertiup yang terdengar dari ujung jauh, dan para hantu roh yang mengejar kakak beradik ini, mereka tidak bergerak jauh dari tempat keduanya menghilang. Dan bahkan mereka terus terbang di atas formasi perlindungan. Bajingan, saya tidak dapat merasakan nafas mereka, tetapi mereka menghilang di sini. Jadi seharusnya mereka tidak pergi dari sini. Ayo cepat cari mereka. Pada saat ini, sebuah sosok roh hantu berkata dengan marah. Sosoknya compang-camping saat terkena senjata rahasia Xiao yang membuatnya terlihat sangat malu. Meski begitu, dampak dari ledakan tersebut sama sekali tidak melukainya. Tetapi sebaliknya, justru membuat sosok hantu roh tersebut semakin marah. Ayo cepat, temukan kedua orang itu. Saya harus memotong pria kecil ini menjadi beberapa bagian untuk meredakan amarah saya. Namun wanita itu, biarkan dia tetap hidup sebentar. Bagaimanapun, saya sudah lama tidak melihat keindahan menakjubkan seperti ini. Sosok hantu roh yang bernama Lingkui menjilat bibirnya 2 kali. Sepertinya dia terlihat sangat bersemangat untuk menangkap Xiaolin. Bahkan dia dengan cepat memerintahkan beberapa hantu roh mencari jejak kakak beradik dalam jarak 100 mil jauhnya. Dengan kecepatan sangat cepat, tapi ada juga beberapa hantu roh lainnya tetap berada berdiri di udara untuk mengamati sekitarnya.
Senior, saya tidak menemukan mereka. Bahkan saya juga tidak dapat merasakan nafas mereka. Jadi seharusnya kedua orang ini bersembunyi di suatu tempat di sini. Hantu roh yang mencari dalam jarak 100 mil jauhnya segera kembali untuk melapor. Mendengar itu, Linggui berteriak dengan keras. Cepat cari di tanah, mungkin mereka bersembunyi di sana. Dalam hal ini, sepertinya para hantu roh sangat berpengalaman, jadi mereka terus mencari ke berbagai tempat di sekitarnya, seolah-olah mereka sedang berburu saat ini, sehingga mereka merasa sangat bersemangat. Kakak, saya akan menahan mereka di sini sekarang, tetapi salah satu dari kita harus tetap tinggal dalam formasi. Jika tidak, kita berdua akan mati di sini. Xiaolin berkata dengan serius, yang membuat Xiao tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, para roh hantu itu masih mencari mereka sampai saat ini. Jadi dengan tegas, Xiao bergegas keluar dari formasi pertahanan. Adik, saya akan menarik perhatian para hantu roh ini. Dengan cara ini, saya akan memberi kesempatan Anda untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Anda tetap harus bertahan hidup untuk kakak. Xiao berkata perlahan, jelas dia tidak ingin melihat adiknya terbunuh. Mendengar itu, Xiaolin tersenyum kecut. Kakak, jangan lakukan. Apapun yang terjadi, kita akan bertarung bersama. Bagaimanapun kita adalah putra dari Xiaoyan, jadi kita tidak boleh menyerah dengan mudah. Xiaolin berkata dengan tegas. Setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba mata Xiaolin berubah menjadi merah. Kemudian dengan cepat dia menyemburkan seteguk darah merah. Segera nyala api yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao dan Xiaolin langsung membumbung tinggi ke langit. Kemudian berubah menjadi lautan api yang sangat megah. Jelas kedua anak Xiaoyan juga mewarisi bakat api Xiaoyan. Di bawah budidaya alam kuil api kuno, dia telah menjadi seorang alkemis yang cukup kuat. Bahkan dengan bakat mereka yang sangat luar biasa. Keduanya telah menerobos ke ranah dewa pertempuran dalam waktu singkat. Hanya saja saat sedang dalam perjalanan di bintang ini, mereka berdua telah memprovokasi para hantu roh dari istana surgawi. Jelas keberadaan para hantu roh di sini juga tidak kebetulan. Bagaimanapun bintang ini tidak jauh dari alam dewa kuno. Jadi, ada sejumlah besar hantu roh yang tersembunyi di bintang dan alam di sekitar alam dewa kuno untuk memantau pergerakan yang dilakukan alam dewa kuno. Karena ayah dapat menggunakan beberapa jenis api untuk mengembun menjadi teratai api, karena ayah bisa, maka saya juga pasti bisa melakukannya. Sambil berpikir, Xiaolin melambaikan tangannya, kemudian 3 warna api berbeda melompat keluar di depan Xiaolin. Kemudian dengan cepat, Xiaolin mencoba menggabungkan 3 nyala api yang berbeda. Namun di bawah kegilaan Xiaolin, 3 nyala api menyerang balik Xiaolin dengan ganas, yang membuat Xiaolin menyemburkan beberapa suap darah, sehingga wajahnya terlihat pucat. Tepat ketika Xiao melihat adiknya dalam bahaya, karena Xiaolin tidak dapat mengendalikan 3 nyala api yang berbeda, juga tidak bisa berdiam diri, jadi dia langsung bergegas untuk menyerang para hantu roh. Bahkan sepertinya dia siap untuk mengorbankan nyawanya. Lagi pula, kedua kakak beradik ini tidak terpisahkan sampai saat ini. Jadi jika salah satu dari mereka terbunuh, tidak ada gunanya hidup sendirian. Oleh karena itu, Xiao juga bertarung dengan gila-gilaan saat ini. Namun di bawah perlawanan keras kepala Xiao, dia tidak bisa menjadi lawan dari para hantu roh ini. Sehingga hanya dalam beberapa langkah, Xiao dapat dikalahkan dalam sekejap. Bahkan salah satu hantu roh tersebut langsung mencubit leher seputih batu giok Xiao dengan telapak tangannya. Setelah roh hantu tersebut menangkap Xiao, dia melihat ke atas dan bawah, kemudian matanya berhenti di suatu titik. Cepat, masih ada satu lagi yang belum kita tangkap. Jadi jangan biarkan anak itu melarikan diri.
Pada saat ini, Linggui jelas tidak melupakan Xiaolin, jadi dia segera memerintahkan hantu roh lainnya untuk menangkap Xiaolin, karena dia telah mengetahui lokasi Xiaolin dalam formasi pertahanan. Sehingga dalam waktu singkat ini, Xiaolin telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Mendengar itu, air mata Xiao langsung membasahi wajah cantiknya, dan dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Semuanya karena keinginan egois saya sendiri, sehingga saya menyakiti laki-laki. Saya pikir setelah saya menerobos dewa pertempuran, saya memiliki kekuatan untuk menjelajahi dunia dengan kekuatan saya sendiri. Ternyata saya merasa benar sendiri. Tapi ternyata dewa pertempuran hanyalah makhluk yang sangat rentan. Memikirkan hal ini, air mata Xiao mengalir semakin deras, yang membuat Linggui mendengus dingin. Gadis kecil, jangan menangis. Itu tidak baik karena mata Anda akan bengkak. Jika tidak, saya tidak akan menyukai Anda. Jadi cepat berhenti menangis. Sambil berteriak, Linggui langsung menampar wajah Xiao. Bajingan, beraninya kalian memukul kakak perempuan saya. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari dalam formasi pertahanan. Karena sebelum hantu roh dapat menembus formasi pertahanan, tiba-tiba sebuah sosok terbang keluar. Bahkan meskipun tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya sangat tegas. Melihat pemandangan ini, Xiao berhenti menangis, namun dia tahu apa yang akan dilakukan Xiaolin. Karena dia dapat melihat dengan jelas, ada teratai murka Buddha 3 warna yang masih mengembun di tangannya. Teratai murka Buddha. Saat ini wajah Xiaolin telah berubah menjadi lebih ganas dan dia berteriak dengan marah. Di bawah bunga teratai yang selembut batu giok dan teratai api bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian perlahan terbang keluar ke arah para hantu roh dan langsung menyelimuti area sejauh ratusan kaki. Dengan energi penghancur yang sangat menakutkan, melihat itu beberapa hantu roh juga cukup terkejut. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Setelah teratai api murka Buddha lepas dari telapak tangan Xiaolin, tiba-tiba meledak. Karena meskipun teratai api murka Buddha dapat memadat, tetapi kekuatan di dalamnya tidak stabil, sehingga Xiaolin bahkan tidak dapat mengendalikannya. War! Suara ledakan bergema, kemudian dengan cepat nyala api menyapu seluruh tempat, sehingga memicu gelombang energi yang sangat dahsyat melesat ke langit. Segera lautan api menutupi segala sesuatu di sekitarnya untuk waktu lama, sebelum akhirnya pelan menghilang, sehingga beberapa sosok dapat terlihat dengan jelas. Namun beberapa sosok yang muncul bukanlah Xiao dan Xiaolin, tetapi beberapa hantu roh yang penuh dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Meski begitu, di antara beberapa sosok hantu roh memegang 2 sosok di tangan mereka, dan 2 sosok yang ditangkap adalah Xiao dan Xiaolin. Maafkan kakakmu Xiaolin, ini semua salah kakakmu. Merasakan nafas Xiaolin yang semakin lemah, Xiao berkata dengan sedih. Bagaimanapun Xiaolin menderita pukulan yang cukup berat. Bahkan dia menderita serangan balik dari 3 nyala api yang berbeda saat menggunakan teratai api murka Buddha 3 warna. Pada saat ini, Xiaolin digendong oleh salah satu hantu roh dalam keadaan pingsan, yang menunjukkan dia sedang terluka parah, sehingga nafasnya semakin melemah. Bajingan, cepat bunuh anak itu dan hancurkan tulang-tulangnya. Anak ini memiliki metode yang berbahaya. Linggui berteriak dengan marah. Mendengar itu, sosok hantu roh yang memegang Xiaolin dengan cepat mencubit kepalanya dengan telapak tangannya. Kemudian kelima jarinya mulai menggerahkan kekuatannya. Melihat pemandangan itu, secara bertahap Xiao juga sangat ketakutan, sehingga dia menutup matanya tanpa daya, dengan air mata yang terus mengalir deras. Maafkan saya, maafkan saya. Tepat di tengah-tengah rengekan Xiao, sebuah ledakan terdengar. War! Mendengar itu, Xiao berteriak dengan keras.
ekspresi penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang terpancar dari wajahnya. Karena suara ledakan itu adalah kepala adik laki-lakinya yang dihancurkan. Apakah Anda sebagai putri dari Xiaoyan akan menyerah begitu saja? Di tengah isak tangis Xiao, tiba-tiba sebuah suara yang berat dan kuat meledak di benak Xiao. Pada saat yang sama, ada aliran kekuatan yang terus mengalir di tubuhnya. Merasakan itu, Xiao tiba-tiba membuka matanya, sehingga dia dapat melihat hantu roh yang awalnya menangkap Xiaolin telah menghilang. Namun, masih ada kabut darah di sekelilingnya yang menunjukkan ledakan sebelumnya adalah hantu roh yang meledak menjadi kabut darah. Setelah kabut darah berangsur-angsur menghilang, sebuah yang mengenakan jubah hitam berdiri sambil memeluk Xiaolin dan menatap ke arahnya dengan mata merah yang sangat ganas. "Ayah!" Xiao berteriak dengan terkejut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.